Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, cerdas, dan ceria. Nah, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen dulu. Nah, apakah ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, itu Mbak Ani katanya kemarin sakit. Oh iya, sudah sembuh, alhamdulillah. Nah, kita harus terus menjaga kesehatan diri kita sendiri, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jika bukan kita yang menjaga, siapa lagi yang akan menjaga diri kita sendiri? Nah, betul kan? Betul, alhamdulillah. Nah, sebelumnya ada yang tahu kita akan belajar apa pada pagi hari ini? Iya, persatuan dalam perbedaan. Nah, apa sih persatuan dalam perbedaan itu? Apa ya? Silakan yang ingin menjawab bisa menunjuk jari ya. Ayo Mas Ahnaf, apa persatuan dalam perbedaan? Iya, persatuan merupakan kebersamaan. Nah, arti persatuan dalam perbedaan yaitu persatuan dalam perbedaan memiliki arti walaupun kita memiliki perbedaan, tetapi kita harus tetap memiliki rasa persatuan. Seperti contoh negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini merupakan negara yang memiliki ras, suku, budaya, bangsa, dan agama yang beraneka ragam. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya pulau di Indonesia. Nah, sebelumnya ada yang tahu ada berapa jumlah pulau di Indonesia? Berapa? Coba, ayo cepat tebak. Iya, pulau di Indonesia ada 17.000. Nah, 17.000 itu pulau loh teman-teman, banyak ya. Nah, jika pulau di Indonesia ada 17.000, maka berapa provinsi di Indonesia? Ayo yang bisa menjawab menunjuk jari ya. Nah, pulau di Indonesia ada jumlah provinsi di Indonesia ada 34 provinsi. Nah, selain keanekaragaman tersebut, Indonesia juga memiliki semboyan negara. Apa coba semboyan negara Indonesia? Iya, betul sekali, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, maksud dari semboyan tersebut yaitu agar bangsa Indonesia selalu menjaga persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan yang ada. Nah, berbicara tentang Indonesia, ada yang tahu apa yang memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ini? Iya, yaitu proklamasi. Nah, proklamasi bangsa Indonesia, berikut ini teks yang dibacakan oleh Bapak Soekarno-Hatta, yaitu Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. Pinter ya. Nah, ada yang berani maju untuk membaca teks proklamasi tersebut? Ayo, Mbak Ana maju. Nah, sudah pada membacakan? Ayo, sekarang diulangi lagi bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menjalankan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
kita. Nah, pinter. Berbicara tentang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, ada yang tahu tanggal berapa Indonesia merdeka? Iya, pinter banget. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pinter ya, udah baca pinter-pinter gitu kok. Ayo, sekarang ada yang bisa menjelaskan bagaimana sejarah proklamasi itu? Nah, sejarah proklamasi Republik Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama yaitu pertemuan di Dalat. Bagian yang kedua, pada waktu Presiden dan Wakil Presiden pertama RI bertemu dengan Jenderal Mayor Nasimura dan Laksamana Muda Maeda. Nah, bagian terakhir yaitu pada peristiwa Rengas Dengklok. Pada saat itu, sebelum Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi pada 17 Agustus 1945, terjadi sebuah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal sekitar 6-9 Agustus. Nah, pengeboman tersebut dilakukan oleh Amerika dengan tujuan agar Jepang menyerah pada sekutu atau Amerika. Nah, di momen tersebut negara kita tidak menyia-nyiakan kesempatan karena inilah Indonesia, karena di situ terjadi kekosongan kekuasaan. Maka dari itu Indonesia cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Nah, seperti itu sejarah singkat proklamasi kemerdekaan. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas proklamasi. Nah, ada yang tahu apa arti proklamasi? Ayo, apa artinya? Nah, proklamasi merupakan berasal dari bahasa Latin proklamar yang berarti pengumuman atau pemberitahuan pada halayak umum. Secara bahasa, proklamasi kemerdekaan berarti pengumuman akan adanya kemerdekaan sebuah negara, baik kepada rakyat maupun semua bangsa yang ada di dunia, dengan tujuan proklamasi sendiri yaitu agar terciptanya rakyat adil dan makmur, benteng pertahanan untuk menentang penjajah, dan keinginan hidup sederajat dengan bangsa lain. Nah, dengan adanya proklamasi, negara kita menjadi negara merdeka. Nah, dan tidak mudah untuk dijajah. Seperti itu, teman-teman. Nah, berbicara tentang proklamasi, tidak lazim rasanya jika kita tidak mengenal siapa sih tokoh pejuang atau penggerak proklamasi ini. Sebelumnya, ada yang tahu siapa beliau-beliau ini? Iya, salah satunya ada Pak Soekarno dan Pak Hatta. Nah, beliau merupakan Presiden pertama dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia ini. Nah, berikut ini merupakan tokoh-tokoh pejuang proklamasi kemerdekaan Indonesia ini. Nah, sebelumnya mari kita buka buku tematik halaman 16. Siapa yang gak bawa buku? Iya, bawa semua, pinter yo, rajin-rajin no, kelas iki yo. Nah, itu ada sebuah bacaan tentang beliau-beliau ini. Ayo dibaca dulu, nanti setelah itu kita mengerjakan soal yang ada di belakangnya. Dibaca dulu ya, teman-teman. Nah, sudah 5 menit. Nah, mari kita buka soal yang ada di belakangnya. Nah, sebelumnya soal yang ada di belakang itu membahas tentang apa sih? Iya, kemarin kita sudah belajar loh, apa itu? 5W plus 1H. Nah, apa itu 5W plus 1H? Nah, 5W plus 1H yaitu what, who, where, when, why, dan how. Nah, pinter banget. Nah, itu merupakan kalimat tanya. Nah, kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia bisa disingkat dengan adik Simba. Nah, A-nya apa, hayo? Apa? Iya, betul sekali. Nah, D-nya apa? Di mana? Betul. Terus K-nya kapan? Terus C-nya
siapa, terus M-nya apa itu? Mengapa, terus banyak bagaimana. Iya, udah pinter-pinter ya, udah pada ingat. Nah, ayo Ibu beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, nanti kita bahas bersama-sama ya. Yo, cepat ditunggu. Jangan lama-lama. Udah pinter-pinter. Nah, udah 5 menit. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Cepet-cepetan, nanti dapat hadiah. Ya rahasia, masa tanya hadiahnya apa? Ayo cepetan maju ke depan. Ada 6 orang ya yang maju ke depan. Ya ayo cepat. Mbak Afifa menjawab. Iya betul. Apa itu apa? Apa yang dibahas dalam teks tersebut? Nah, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pinter. Nih dapat permen. Terus yang kedua, ayo Mas Ana, Mbak Ana. Lah Mas. Ayo Mbak Ana. Mengapa? Iya, pinter. Mengapa? Agar tercipta rakyat yang adil dan sejahtera. Nah, selanjutnya, ayo Mas Ahnaf. Siapa? Nah, siapa yang dibahas dalam teks tersebut? Iya, betul. Insinyur Soekarno dan 6 kawan-kawannya. Nah, sudah pada membacakan tadi? Iya, hebat-hebat ya beliau. Siapa yang mau seperti beliau memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia? Iya, pinter kelas ini emang. Terus yang selanjutnya yaitu, ayo Mbak Ani. Iya, bagaimana cara memperjuangkan kemerdekaan itu? Dengan cara bersatu atau bersama-sama untuk memperjuangkan kemenangan bangsa Indonesia. Iya, pintar banget. Nih dapat. Nanti hadiahnya di akhir aja ya semuanya. Terus selanjutnya ayo Mbak Dian. Ya. Kapan Indonesia merdeka? 17 Agustus 1945. Iya, udah pinter-pinter gitu kok. Terus yang terakhir, ayo Mas Rizal, ayo siapa? Oh iya, di mana terjadi pembacaan teks proklamasi tersebut? Iya, di Jakarta. Pinter banget. Dah, ini hadiahnya permen buat bareng-bareng ya. Nah, beri tepuk tangan dulu buat teman-teman yang maju tadi. Pinter ya. Nah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu ya. Seperti halnya tumbuhan, manusia memiliki cara yang berbeda dalam beradaptasi. Namun, perbedaan yang ada bukanlah suatu hal untuk dipermasalahkan, melainkan untuk disyukuri. Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghargai. Karena perbedaan itu adalah sebuah anugerah untuk kita. So, it's okay to be different. Kaos perbedaan bukanlah suatu halangan untuk kita terus bersama dan melakukan suatu hal yang bermakna. Semangat, pantang menyerah untuk kalian semua. Semoga sukses ke depannya. Terima kasih. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa bersama-sama. Yuk nyanyi. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Nah, demikian pembelajaran dari Ibu. Apabila banyak kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.